tentang pesta kawin kita dan pesta kawin di Kanang. Kedua pengantin yang berbahagia bersama Bapak Mama Saksi, orang tua kedua mempelai yang berbahagia, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Tentang pesta-pesta, tentang pesta kawin, kita orang-orang Pulau Bamora, orang Timor, orang Flores, orang Sumba ini tidak usah dipertanyakan, tidak usah ragu-ragu, karena kita ini mental pesta. Dan orang-orang kita mental pesta ini berhubungan dengan mereka punya harga diri. Benar atau tidak, kalau mau pesta ini biar mereka miskin, tapi mau pesta menunjukkan dia punya harga diri. Makan tidak ada, tidak apa-apa, yang penting pesta. Biar nanti sudah pesta ada utang banyak, tidak apa-apa. Sering orang malu muka kalau tidak buat pesta. Dan orang-orang Flores, Timor, Sumba ini suka mau pesta. Besar kecilnya pesta, ramai tidaknya pesta, untung rugi tidak pesta, ada beberapa hal. Ada orang bilang isi satu pesta itu apa isinya pesta? Isi dari suatu pesta itu orang biasa ukur, makan minum enak, makan minum enak. Apalagi pesta itu mesti ramai. Apalagi pesta itu dalam orang-orang Timur ini bilang ada KTA, nasihat. Jadi mereka punya harga diri di situ. Mesti ada orang beri nasihat, kata-kata yang baik, makan minum ramai, pesta-pesta, dan karena menyambut mereka punya harga diri. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, kalau pesta seperti itu, beda apa kita orang Serani? Orang Serani punya pesta mesti beda. Sekarang ini memang kita sudah maju bagus, tapi pesta-pesta kita sama saja dengan pesta yang orang tidak Serani, sama saja dengan orang agama lain, sama saja dengan orang asing. Bagi kita orang Serani, bagi kita yang dibaptis orang-orang Katolik, memang juga perlu pesta, tetapi harus ada kekhususan lain. Khususnya apa? Memang sekarang kan kalau mau pesta batas 3, bisa batas 3 orang sedikit. Tapi kalau pesta ini kan bisa banyak orang. Beda apa dengan orang kafir? Saudara-saudara umat Tuhan terkasih, kenyataan masyarakat kita demikian. Dan orang kita kalau pesta itu makan minum cukup, tidak ada yang kurang. Nasihat, bahkan ramai-ramai, bahkan sekarang pesta-pesta nikah ini harap pesta nikah di sini tidak ada yang berkelahi. Harap pesta nikah di sini tidak ada yang berkekurangan. Saudara-saudara umat terkasih, itu pesta nikah kita, pesta keluarga kita. Kalau kita membandingkan pesta nikah di Kanang
Itu ada perbedaan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus punya mukjizat pertama. Di mana? Di pesta nikah Tuhan. Jadi itu mukjizat. Tapi pesta nikah yang mukjizat Tuhan itu menarik. Apa yang menarik? Yang pertama, yang menarik adalah pesta nikah itu mereka mengundang Tuhan Yesus, mengundang Bunda Maria dan para rasul. Itu yang menarik. Dan pesta nikah di sana itu pasti pesta besar. Mengundang Tuhan Yesus, Bunda Maria dan para rasul. Pasti udah namanya. Dan yang terkesan itu karena apa? Pesta nikah itu ada kekurangan. Kekurangan berarti kurangan minum. Itu berarti orang kalau banyak sampai kurang minum. Kami orang Timur ini peminum, tapi saya belum lihat orang Timur ini pesta-pesta kurangan minum. Dan kalau ada pesta kekurangan makan minum, kami orang tua ini mau taruh berlima. Tuang pesta mau taruh berlima. Dan kalau ada kekurangan minum, kamu tidak boleh lihat. Injil menarik. Dalam Injil itu yang lihat kekurangan anggur siapa? Yang lihat kekurangan anggur itu tamu terhormat Bunda Maria. Injil mengatakan itu. Dan Bunda Maria menyampaikan kekurangan itu kepada Tuhan Yesus, orang terhormat. Injil mengatakan. Dan Tuhan Yesus sebagai tamu yang terhormat, dia tahu diri. Mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan kepada bundanya, mau apakah aku daripada ibu saat belum tiba? Tetapi Bunda Maria yang prihatin kepada kekurangan itu, maka Bunda Maria menyampaikan kepada pelayan-pelayan supaya mengisi air di 6 tempayan sampai penuh. 6 tempayan itu kalau diukur berdasarkan dunia kita sekarang, 1 tempayan itu isinya 200 liter. 200 liter itu seperti kita 1 drum. Jadi 6 liter berarti berapa itu? 1200 liter. 6 drum. Saya sudah keliling NTT, saya juga keliling banyak negara, tapi pesta-pesta ini tidak ada yang kurang sampai 6 drum. Kamu minum sampai 6 drum. Injil pesta nikah di kanan itu kekurangan 6 drum. Itu berarti undangan ini ribuan, bahkan jutaan, sehingga kurang. Orang-orang Timur itu pemilu. Pesta di Timur itu pemilu. Waktu pesta nikah, orang Timur ini, Timur, maaf saya kira kalau ada orang Timur tersinggung itu benar. Apa itu? Waktu berkat nikah, esoknya mau berkat nikah, malam itu ada upacara disebut seremoni. Mereka bawa minuman. Minuman itu sampai 2-3 trek. Segala macam minuman harus bawa. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling jelek bawa. Malam itu mereka minum.
Tapi kalau saya ukur minuman itu juga tidak sampai ke rokok. Apalagi ini anak rokok. Dan Bunda Maria melihat itu dan sampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Bunda Maria bilang apa? Kepada pelayan-pelayan, bilang isilah tempayan-tempayan ini sampai penuh. Dan sudah itu mereka bawa kekurangan pesta itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah air menjadi angin. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang apa? Bawa ini ke pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta bilang apa? Biasanya orang minum anggur yang baik dulu, baru kurang yang baik. Tapi pesta nikah di Kana itu ada anggur yang tidak baik dulu terakhir. Tuhan Allah membuat bukti saat pertama di pesta kawin di Kana. Itu ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Kita punya keluarga-keluarga ini pesta-pesta perkawinan banyak kurang. Apa yang kurang? Bukan makan minumnya yang kurang. Apa yang kurang? Bukan nasihat-nasihatnya yang kurang. Apa yang kurang? Bukan uangnya yang kurang. Apanya yang kurang? Yang kurang ini persaudaraan, kekeluargaan. Apanya yang kurang? Tidak ada cinta kasih dalam keluarga. Oleh karena itu tidak heran kawin di mana, pesta di mana-mana orang berkelahi. Oleh karena itu tidak heran kawin habis 2-3 tahun cerai. Oleh karena itu tidak heran perkawinan selalu ada kaca. Karena kita hanya mementingkan makan dan minum. Karena kita hanya mementingkan itu emas dan perak, uang. Karena kita hanya mementingkan belis. Kekurangan-kekurangan itu harus disampaikan kepada Maria. Ibu Maria itu bunda gereja, supaya menyampaikan itu kepada Kristus. Kristus Tuhan yang memutuskan perkawinan ini. Kristus Tuhan yang mengikat perkawinan ini. Kristus Tuhan yang memberkati perkawinan ini. Sehingga perkawinan itu bisa bertahan. Sebab kami orang NTT ini kekurangan-kekurangan itu kami tidak sampaikan kepada bunda gereja. Kekurangan-kekurangan itu kami simpan diam-diam. Tuhan Allah kita. Orang tanya, kenapa Tuhan Yesus buat mukjizat pertama tidak di tempat lain, hanya di pesta nikah? Mengapa demikian? Mengapa Tuhan Yesus tidak mau buat mukjizat di tempat-tempat lain yang lebih terhormat, yang lebih terkenal, yang lebih pantas? Karena Tuhan Yesus menyampaikan buat mukjizatnya pertama di pesta nikah. Artinya dikatakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu dia dilahirkan dalam keluarga Nazaret. Seperti kita manusia ini, Tuhan Yesus mengalami kekurangan di keluarga Nazaret. Tuhan Yesus ingin
ingin memperbaiki citra Tuhan yang rusak dalam keluarga Nazaret, karena kita ini mendapat itu dosa. Dosa dari mana? Dari keluarga pertama di dunia ini, Adam dan Hawa. Belum terhitung dosa-dosa pribadi kita. Karena itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus membuat mukjizat pertamanya di Betani. Dan karena itu dalam ini dikatakan, karena itu murid-murid percaya. Karena itu dikatakan, karena itu dinyatakan kemudiannya di situ, dan para murid percaya tentang mukjizat. Sebab kami di dunia ini, kami percaya saja pada diri. Sebab kami orang Flores, orang Timur ini, kalau kami diri besar, kami pesta. Ada yang ada belis bilang 4 miliar atau 5 miliar belis. Bukan belisnya, bukan uangnya, bukan makan minumnya, bukan kekayaannya, besar kecilnya, ramai tidaknya, tetapi persaudaraan, kekeluargaan yang bagus dalam kehidupan. Saudara-saudara umat Tuhan berkat, ini ya berkawin di kanan. Tuhan Allah punya mukjizat masih ada sampai dengan sekarang ini. Dan karena itu Tuhan Allah bilang apa? Ini pemimpin bilang, engkau masih menyimpan anggur yang baik itu dari dulu ke sekarang ada. Sebab orang sekarang hanya mau pesta saja, mau senang-senang saja, tidak ingat itu untuk kehidupan gereja. Terima kasih banyak kan? Itu. Di dunia ini kita semua ada kekurangan, keluarga-keluarga ada kekurangan. Sampaikan itu kepada ibu gereja, Bunda Maria. Oleh karena itu keluarga-keluarga punya pelindung kepada Bunda Maria toh. Oleh karena itu tiap-tiap kali dalam Ekaristi Kudus berkat nikah, pengantin doa di hadapan patung Bunda Maria. Doa yang bagus, menarik. Apa itu? Ajarilah kami menjadi lebih sederhana seperti keluargamu. Tapi kami sekarang ini, kami pun keluarga ini hebat tuh. Mau pesta ini hebat. Apalagi kalau dalam dunia sekarang ini kami mau pesta ini jadi saksi ini, jadi undang orang-orang besar. Itu orang-orang besar akan perhatikan angka waktu saya. Sebab kami sekarang ini kan pun harga diri beda. Dengar, harga diri dalam sakramen-sakramen itu apa? Harga diri dalam sakramen perkawinan itu bilang apa dalam bahasa itu bilang bahasa dawan apa itu? Tuis neno ama, tuis neno anone, tuis neno Roh Kudus, singkat ini dan bahasa itu bilang anak iba anak roh, anak iba Yesus Kristus, anak iba Roh Kudus, siapa anak. Berkat nikah perkawinan itu harga diri perkawinan itu sebab kami dunia modern ini harga diri perkawinan ini bosan, uang
Doni. Sebab kami sekarang sakramen perkawinan ini harga dirinya pesta besar. Kalau kita memperhatikan ini, Tuhan Allah bilang apa? Engkau menyimpan anggur yang baik di sampai sekarang. Anggur yang baik sampai sekarang ini apa nih? Bukan anggur yang baik itu minum mabuk obat lah. Itu namanya mual lale. Wah. Minum sampai mabuk itu memalukan. Minum sampai mabuk itu tidak tahu diri, harga diri, 0 bulan. Makan minum dan kata-kata baptis itu dalam harga dirinya bukan ini. Boleh pesta. Jangan lupa harga diri orang Kristiani itu karena kita dibaptis. Baptis itu artinya kita ini gambaran dan citra Tuhan Allah. Kemudian orang yang kecil ini waktu mereka mau kawin, kedua bilang, oh orang tahu bilang, bapak mama itu wis nenek hormatnya. Tuhan Allah dekat. Orang itu bilang, bapak mama itu naik meromak keris, meromak ilas. Meromak ilas apa? Kawin habis cerai ini meromak ilas apa? Cerai itu gambaran citra Tuhan Allah dirusak oleh kita sendiri. Sekarang ini banyak kasus toh, tribunal terus berubah karena kita kepala batu. Karena itu perkara kenapa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipercaya oleh manusia. Perkawinan itu sampai terakhir kita mati. Ini anak sudah tumbuh masih cerai. Ini anak sudah apa semua belum bangun. Orang serani punya harga diri itu atas dasar gambaran dan citra Tuhan. Karena itu kita disebut apa? Itu jadi bangsa yang keluar Allah, anak-anak Allah. Jadi gereja ini pertama disebut gereja itu dalam keluar, gereja mini. Tuhan Allah buat mukjizat pertama dalam pesta kawin karena gereja itu disebut gereja. Tapi kami sekarang dunia modern ini tidak ada lagi kami keluar. Keluarga adalah gereja mini di mana pemimpinnya Kristus. Karena itu dari pacar pertama bilang suami istri, anak-anak harus atas dasar Kristus yang jadi pusat kehidupan. Sekarang ini osan yang menjadi pusat kehidupan, matene yang menjadi pusat kehidupan, makan minum yang jadi pusat kehidupan. Tuhan Allah tidak lagi. Tuhan Allah tidak lagi. Apalagi berkat kita habis tidak gereja. Nanti berkat dulu baru gereja. Nanti mau kawin dulu baru anak baptis. Bahkan ada yang mau kawin dulu baru dibaptis. Tidak boleh. Itu namanya memalukan kami pastor.
Saya pernah marah di Lelowai karena mama tua ini mati. 1 minggu dia mati baru dibaptis. Anak-anak, mantu anak-anak ini orang besar. Tuh kamu di mana sih? Tidak memperhatikan orang tua dibaptis. Nanti orang cap kami para pastor ini apa? Pemalas, tidak memperhatikan umatnya yang dibaptis, yang tidak terima sakramen perkawinan, yang tidak komuni. Ingat, sakramen-sakramen itu gambaran dan citra. Mulai dari permandian sampai kami ngamak, semua sakramen itu gambaran dan citra Tuhan Allah. Sama-sama kudus. Dan semua itu harus disatukan dalam kurban misa. Kekudusan untuk semua sakramen sama. Dan kita semua harus ambil bagian dalam kekudusan itu misa. Bukan nanti kalau dulu baru bisa. Nanti ini mau urusan sambut baru dulu. Nah, gereja Katolik tetap pada prinsipnya. Karena itu dalam dibilang masih sifat alur yang baik sama dengan. Dan dengan itu para murid percaya. Kalau tidak ada orang tidak percaya kita orang Katolik. Perkawinan itu kudus. Kita semua ambil bagian dalam kekudusan tiap-tiap itu. Nampak sakramen perkawinan, kami sakramen imamat. Sekarang ini dunia kacau. Saya dunia kacau ini, karena itu dalam perkawinan cerai itu saya buat komik. Komik apa? Itu muntaber. Mundur itu muntaber itu penyakit, tapi itu mundur tanpa berita. Dalam keluarga itu mungkin papa yang muntaberka, anak yang muntaberka, mama yang muntaberka. Dia boleh. Bukan itu saja, kami yang kaum berjubah juga muntaber. Kalau tekal harus bagus-bagus, tabis imam harus bagus-bagus, kemudian dia muntaber. Mundur tanpa berita, melepaskan, menyangkal kekudusan yang dia terima dan dia ke sana. Itu yang namanya moe lalek. Moe lainnya. Ingat ini kamu dua berketiga ini, Bapak Mama saksi ini orang terhormat. Kampung Bapak Mama ini orang terhormat. Orang-orang yang lulus kamu kawin ini orang terhormat. Orang-orang yang datang mau nyanyi ini orang terhormat. Kamu dua cerai, mereka ini bukan menerima. Sebagai pastor tua ini saya harus sampaikan, karena sekarang ini orang tidak dengar lagi. Tidak dengar lagi, tidak menghormati lagi perkawinan dalam rumah. Menyangkal dulu belum berkat nikah, apalagi kalau sudah berkat nikah tidak boleh cerai. Ini yang bahasa kitab suci bilang, engkau masih menyimpan anggur yang baik ini sampai sekarang.
tidak boleh cerai. Dan ingin menutup bilang apa? Yang demikian, rasul-rasul percaya. Kalau engkau cerai di tengah jalan, orang mau percaya engkau. Ini yang disebut harga diri perkawinan. Ini yang disebut sakramen perkawinan. Ini yang disebut apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia toh. Tapi sesudah itu masih cerai lagi. Memang tidak ada perkelahian itu normal, tapi perkelahian itu Tuhan. Provisiat dan selamat berbahagia untuk perkawinan kedua mempelai ini, dan Tuhan memberkati